الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ayo akhwat rahimani rahimakumullah, para tholibat, para santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan kemudahan oleh Allah melaksanakan kegiatan kita tausiah setiap qabla iftar kita, sebelum kita berbuka puasa, kita melakukan kegiatan yaitu kita melakukan tausiah. Bergantian para asatis memberikan nasihat untuk antunna sekalian. Semoga itu menjadi bekal kehidupan buat antunna sekalian untuk menjalani kehidupan ini, terutama dalam pondok pesantren yang tercinta ini, yaitu Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Ayolah akhwat rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang antunna pasti sudah menghafalnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat yang mulia ini, yaitu surat Al-Baqarah, yang kelas 10 MA sudah menghafalnya. Di situ disebutkan surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari ayat yang mulia ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memanggil khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan seruan wahai orang-orang yang beriman, maka ketahuilah di dalamnya akan ada perintah atau larangan yang Allah Subhanahu wa taala ingin kabarkan kepada kita. Maka dengarkanlah, persiapkanlah telinga-telinga kalian. Dalam ayat yang mulia ini, ketika Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, ini menunjukkan yang mampu melaksanakan puasa ini hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi puasa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hukumnya yaitu wajib. Apa itu wajib? Wajib itu apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Itulah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ternyata puasa ini juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Umat terdahulu telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan juga puasa. Nah, ini pelajaran penting. Bahwasannya ini menunjukkan bahwasannya puasa itu tidak apa-apa. Bukan kita saja yang melakukan puasa, tapi orang terdahulu juga pernah berpuasa dan mereka mampu untuk berpuasa. Sehingga kita tidak perlu takut. Untuk puasa ini tidak akan mematikan kita. Karena buktinya orang-orang terdahulu telah berpuasa juga. Bukan kita saja yang berpuasa. Apa fungsi dari semua itu ketika seorang berpuasa? Apa yang diharapkan? La'allakum tattaqun. Yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena ketakwaan ini adalah bekal bagi kita. Dan bahasannya orang yang bertakwa, merekalah yang dimasukkan, yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal tilkal jannatu nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Jadi hanya orang yang bertakwa yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Makanya Allah menganjurkan kita untuk berpuasa, untuk meraih derajat takwa.
Sehingga dengan ketakwaan itu, insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Dan juga pelajaran dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 183, ketakwaan ini ya sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman. Sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, wahai orang-orang beriman, mereka tetap butuh untuk mendapatkan ketakwaan. Makanya mereka orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, untuk mendapatkan predikat takwa. Jadi predikat takwa ini predikat yang sangat tinggi. Ini predikat yang sangat tinggi, jabatan yang sangat tinggi. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini sangat besar sekali kaum muslimin. Azanallahu wa iyyakum. Ya, ketakwaan. Karena takwa juga adalah bekal. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbekal. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Dan di bulan ini, bulan Syahrul Ramadan, ya di ayat itu dilanjutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, jadi ini memberikan isyarat kepada kita bahwasannya Allah inginkan kita di bulan Ramadan ini banyak-banyak membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Minimal lah, ya, para thalibatul ilmi, minimal lah 1 kali kita hatam Al-Quran. Ya, syukur-syukur bisa menghafal. Tapi yang diinginkan minimal 1 kali menghafal. Ya, kita hafal itu, kita hatam. Kita selesaikan dalam bulan Ramadan ini minimal sekali paling sedikit. Kita baca Al-Quran kita dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita selesaikan minimal sekali. Bagaimana caranya Ustadz? Ya, ketahuilah minimal kita membaca 1 hari itu 1 juz. Ya, berapa? 1 juz. Jadi 30 hari itu kita mendapatkan 30 juz. Maka selesailah Al-Quran kita. Caranya gimana yang paling gampang? Caranya bisa setiap selesai sholat fardu, kita baca 2 lembar. Contoh, setelah sholat subuh 2 lembar. Setelah sholat zuhur 2 lembar. Setelah sholat asar 2 lembar. Setelah sholat maghrib 2 lembar. Setelah sholat isya 2 lembar. Maka lengkaplah dia menjadi 10 lembar. Karena 1 juz itu adalah 10 lembar. Maka seperti itu. Ya, betapa bahagianya kita telah menghatamkan. Coba kalian hatamkan Quran. Kalian akan merasakan kebahagiaan yang sangat besar telah menyelesaikan menghatam Al-Quran minimal sekali dalam bulan Ramadan ini. Ya, siapa yang sudah menghafalnya? Bulan Ramadan tahun lalu sudah menghafal berapa kali? Ada yang sekali? Ada yang 2 kali? Ada yang 3 kali? Masya Allah, barakallahu fikunna. Masya Allah, itu adalah kebahagiaan, ya. Apalagi sambil kita membaca juga arti dari Al-Quran tersebut. Kita tadaburi Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk ditadaburi. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran, tidak merenungi Al-Quran, ya? Atau hati kalian telah terkunci, telah tergembok? Maka seorang muslim sejati, dia menggunakan bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, di bulan Ramadan itu diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Dan ketahuilah di dalam Ramadan tersebut, ya, yang Ustadz sebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Yang dimana puasa tersebut sangat besar sekali keutamaannya. Untuk kita, pertama tadi, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan juga
Nabi SAW pernah bersabda yang semua kalian sudah menghafalnya. Ya, di mana hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah SAW qala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, dengan penuh, ya, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dengan kita puasa Ramadan ini, ya, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, dengan keimanan. Kita meyakini bahwasannya puasa ini adalah, ya, kewajiban kita yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, dan dia juga termasuk rukun Islam. Iya, dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpuasa Ramadan, tapi ada dua syaratnya biar terhapus, ya, dosa-dosa yang telah lalu, dengan penuh keimanan kepada Allah yang pertama, kemudian mengharapkan pahala dari Allah, ya. Jadi jangan niatkan yang lain, ya. Yang lain itu akan mengikuti. Masalah kesehatan kalau berpuasa itu akan mengikuti. Tapi yang terpenting yang ingin Rasulullah SAW sampaikan adalah bahwasannya seorang yang berpuasa dia dengan keimanan dan mengharapkan pahala. Baik, itu yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.